Salam. Terima kasih, jumpa kembali dengan saya Ihwal Praja di channel YouTube saya. Semoga kita selalu dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa dan teman-teman senantiasa sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan kompas, baik itu kompas bidik maupun kompas orientering. Penggunaan kompas pada dasarnya ada dua. Yang pertama adalah untuk mencari derajat atau sudut dari sebuah titik atau kenampakan yang ada di alam terhadap posisi kita. Itu disebut dengan azimut. Kemudian yang kedua adalah kita sudah mendapatkan sudut atau derajatnya, kemudian kita tinggal mengikuti sudut atau derajat tersebut sesuai dengan jarak yang sudah ditentukan untuk menuju ke sebuah titik tujuan atau yang dinamakan dengan jalan kompas. Untuk mencari sudut atau derajat dari sebuah kenampakan di alam, ada beberapa prosedur yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus menentukan tempat titik bidik kita. Kemudian kita menandai dengan sesuatu yang tidak mudah hilang atau bergeser. Misalnya kita bisa meletakkan batu yang cukup besar, menaruh tas kita, atau apapun itu yang sifatnya mudah diketahui dan tidak mudah tergeser. Atau kita bisa menggunakan sesuatu yang ada di alam yang sudah paten, yang tidak mungkin bergeser. Misalnya sebuah pohon, sebuah bonggol pohon, sebuah batu. Setelah kita menandai titik bidik kita, selanjutnya kita bisa membuka kompas. Kemudian kita mulai membidik sesuatu yang ingin kita ketahui sudut derajatnya. Misalkan kita ingin membidik pohon yang besar ini, posisikan kaki pada posisi yang paling nyaman, paling enak. Posisikan kompas rata, kita tarik ke belakang, baru kemudian kita bidik. Dari situ akan diketahui berapa besaran derajat dari pohon yang besar itu tadi. Setiap orang pasti memiliki teknik-teknik tersendiri dalam membidik menggunakan kompas dan memastikan kompas ini datar. Prinsip dari penggunaan kompas untuk membidik sasaran atau untuk kita melakukan jalan kompas adalah kompas harus selalu datar. Dan masing-masing orang pasti memiliki teknik untuk memastikan kompas ini datar. Secara pribadi saya sendiri juga memiliki teknik memastikan kompas ini datar. Yang saya lakukan adalah tentu yang pertama saya akan mencari posisi yang paling enak dan menentukan kaki sebagai tumpuan sebelah mana, bisa kanan bisa kiri. Kemudian seperti membidik senapan, kompas saya acungkan sejauh lengan saya, kemudian ibu jari menyangga kompas, kemudian saya kuatkan dengan tangan saya, pegang, kemudian saya tarik ke belakang, kemudian bidik. Jadi kita tepatkan visir pada pohon bidikan kita, kemudian derajat kita lihat di dalam kompas kita melalui lensa atau prisma kita. Di sini ditemukan sudut sebesar 289. Usahakan mata menempel pada lensa atau prisma kalau memakai kompas prisma. Berdasarkan pengalaman yang saya lihat di lapangan, seseorang ketika membidik dengan menggunakan kompas lensa, dia hanya mengintip saja dari kejauhan. Artinya mata tidak didekatkan ke lensa. Seharusnya ketika menggunakan kompas lensa, mata harus benar-benar menempel pada lensa, sehingga kita tahu dengan tepat dan benar derajat yang kita inginkan. Jadi seperti ini, bukan mengintip ada jarak antara mata dengan lensa. Itu tadi cara kita untuk menemukan sebuah derajat dari titik kenampakan yang ada di alam terhadap posisi kita menggunakan kompas lensa atau kompas prisma. Penggunaan kompas selanjutnya adalah bagaimana menggunakan kompas untuk jalan kompas atau bearing. Ketika kita melakukan sebuah perjalanan dengan menggunakan sudut kompas atau yang disebut juga dengan jalan kompas atau kata kerennya dengan bearing,
Itu berarti kita sudah mendapatkan besaran derajat atau sudut kompas yang harus kita gunakan sebagai patokan kita selama berjalan. Dari titik kita berdiri atau dari titik awal menuju ke titik tujuan. Prosedur selalu tetap, kita harus menandai titik awal bidikan kita dengan sesuatu yang mudah dikenali dan tidak mudah berpindah. Selanjutnya adalah kita akan membidik dari sudut kompas yang telah diberikan kepada kita di titik awal kita yang saya tandai dengan ranting pohon yang sudah saya tancapkan di tempat tersebut. Misalkan saya sudah memperoleh sudut kompas sebesar 149, maka yang saya lakukan adalah membidik dari titik awal saya sebesar 149 derajat. Ketika membidik sebuah sudut kompas, kita bidikkan kompas sejauh-jauhnya sampai tampak kenampakan alam yang tepat melalui visir kita. Jadi kita tidak boleh mengepas-paskan, artinya kita tidak boleh menggeser ke kanan atau ke kiri sudut kompas kita, tapi kita harus tepat 149 derajat itu mengenai titik bidik apa. Usahakan titik bidik yang kita kenai adalah titik bidik sebuah kenampakan alam yang sifatnya permanen atau tetap, bukan sesuatu yang bergerak, misal binatang, manusia, mobil, atau apapun itu yang mudah bergerak atau berpindah. Manusia boleh jika itu adalah pionir kita. Jika kita berkegiatan seperti ini terdiri dari 3 orang atau 2 orang, kita bisa menjadikan teman kita sebagai pionir untuk titik bidik kita, untuk menjadi sasaran bidik kompas kita. Apabila tidak ada kenampakan alam yang unik, artinya yang tidak bisa kita bidik atau tidak bisa kita tandai sebagai hasil dari titik bidikan kita. Kita bisa menggunakan teman kita untuk maju, kemudian teman kita arahkan supaya tepat menempati titik bidik kita. Semisal titik bidik saya tadi 149 derajat mengenai pohon ini, maka saya akan berjalan sambil menghitung langkah kita. Kenapa saya harus menghitung langkah? Karena nanti bisa kita gunakan sebagai patokan jarak yang sudah kita tempuh. Sekarang kita berjalan menuju pohon tersebut. Setelah saya tiba di pohon yang kita bidik tadi, maka selanjutnya adalah saya berada di balik pohon ini, kemudian membidik lagi 149 derajat. Tak peduli mau delosor, mau senden, mau jongkok, tidak masalah. Yang terpenting adalah kompas harus selalu datar. Ketika saya kembali membidik sudut 149 derajat dan saya sudah menentukan titik bidik saya 149 derajat di depan sana, artinya sesuatu yang saya bidik itu adalah hal yang khusus atau spesifik, jadi tidak sama dengan keadaan lingkungan sekitar, misal pohon kering, pohon yang cabangnya unik. Artinya kita bisa membedakan pohon-pohon tersebut di antara pohon-pohon yang menjadi titik bidik kita. Karena kalau tidak, dikhawatirkan nanti ketika kita menuju ke titik bidik kita, artinya sama semua dengan kenampakan alam yang ada di sini. Begitu kita ke sana, kita cari-cari mana titik bidik kita, ternyata kita lupa. Terkadang karena sesuatu hal, mungkin karena titik bidik kita hilang atau kita ragu dengan hasil titik bidikan, kemudian kita terlanjur berjalan ke titik bidik kita selanjutnya, ada hal yang bisa dilakukan untuk mengoreksi lintasan kita yang dinamakan dengan back azimuth. Jadi kita kembalikan sudut kita ke sudut balik. Caranya adalah bila sudut kita lebih dari 180 derajat, maka kita harus mengurangi sudut tersebut dengan 180 derajat. Bila sudut kita kurang dari 180 derajat, maka sudut tersebut kita tambah dengan 180 derajat. Dalam hal ini,
sudut saya adalah 149 derajat. Berarti back azimut dari 149 derajat adalah 149 derajat ditambah 180 derajat. Hasilnya 329 derajat. Setelah kita menemukan sudut back azimut kita, maka yang kita lakukan adalah membidik titik bidik terakhir kita. Maka dari itu setiap titik bidik kita harus kita titeni atau kita hafalkan ciri-cirinya, sehingga ketika kita melakukan back azimut kita tidak akan kesulitan untuk menemukan titik bidik terakhir kita. Ketika dari posisi saya berdiri atau dari lintasan saya membidik ke titik bidikan awal saya sebelum saya berada di sini. Kemudian saya membidikkan sudut back azimut saya sebesar 329. Apabila tepat masih mengenai titik terakhir saya membidik tadi, artinya saya berada dalam posisi yang tepat. Dan apabila posisi saya tidak tepat, maka saya harus bergeser ke kanan ataupun ke kiri menyesuaikan besaran sudut back azimut kita menuju ke titik bidik awal kita. Setelah itu dilakukan, ketemu, baru itulah posisi lintasan kita yang sebenarnya. Jadi itu adalah cara untuk mengoreksi lintasan kita.